Saat akan memasuki bulan keempat, perang Rusia di Ukraina telah menjadi urusan yang semakin brutal dan berdarah. Masing-masing pihak mengklaim saling menjatuhkan dan telah membuat keuntungan baru-baru ini. Tetapi mereka juga mengalami kemunduran. Secara keseluruhan, Rusia masih menjadi kekuatan dominan karena memiliki kekuatan militer yang signifikan. Tetapi juga harus diterima mereka belum ada kemenangan cepat seperti yang direncanakan. Di utara, serangan balasan Ukraina telah berhasil mendorong mundur pasukan Rusia dari kota Kharkiv. Sementara di selatan, Rusia telah membersihkan kantong terakhir perlawanan di kota pelabuhan Mariupol. Pada Sabtu 21 Mei 2022, Rusia secara resmi mendeklarasikan bahwa mereka telah menguasai penuh kota tersebut. Ini memberikan keuntungan besar bagi mereka karena bisa membangun jembatan darat dari Crimea ke Donbas. Rusia menyebut sekitar 2.400 pasukan Ukraina yang bertahan di pabrik baja Azovstal telah menyerah. Apa yang terjadi di Mariupol dan Kharkiv menyoroti pasang surut perang ini. Keduanya mahal dalam hal korban militer dan sipil, tetapi keduanya terbukti tidak menentukan. Rusia di sisi lain telah membuat kemajuan kecil tetapi mantap di Donbas, wilayah yang menjadi fokus baru serangannya, tetapi mereka juga mengalami kemunduran di beberapa titik. Salah satunya kehancuran pasukan dan puluhan kendaraan lapis baja Rusia yang mencoba menyeberangi sungai Donets-Siversky. Di timur, masing-masing pihak saling bertukar pukulan berat dengan menggunakan artileri, dan situasi ini akan terus terjadi dalam pertempuran Donbas. Sejumlah pihak memperkirakan artileri akan menjadi penyebab utama jatuhnya korban di kedua belah pihak selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan mendatang. Ukraina mengakui adanya serangan besar-besaran dari Rusia di wilayah Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut wilayah ini telah berubah menjadi neraka. Ukraina memang telah menerima senjata berat yang dipasok barat termasuk Howitzer M777 dari Amerika. Negara ini juga menerima sistem radar kontra artileri untuk membantu menentukan dan menargetkan garis artileri Rusia. Tetapi Ukraina masih kalah senjata. Ditinjau dari sisi taktik, Rusia telah menggunakan artileri dan peluncur roketnya untuk mengikat pasukan Rusia di sepanjang garis pertahanan yang dipersiapkan dengan baik. Rusia telah menekan dari dua arah utama, yakni Izium di utara dan dari barat di sekitar kota Severodonetsk. Mereka telah membuat kemajuan dari dua arah ini. Ben Berry, mantan Brigadir Angkatan Darat Inggris yang sekarang bekerja di International Institute for Strategic Studies, mengatakan tampaknya Rusia mencoba untuk memaksa Ukraina memusatkan pasukannya pada titik-titik kunci yang kemudian dapat menjadi sasaran artileri. Analis militer percaya Ukraina kemungkinan akan menderita korban yang signifikan dari taktik yang dikembangkan Rusia ini. Namun Berry mengatakan Ukraina masih dapat menggunakan daerah perkotaan di Donbas untuk memperlambat kemajuan Rusia. Pertempuran kota seperti yang telah ditunjukkan sepanjang perang ini terbukti memberi keuntungan bagi pasukan yang bertahan. Tetapi baik intelijen Inggris, Amerika maupun pengamat sepakat Rusia telah bergerak maju. Pertahanan Ukraina juga diyakini telah mengalami keretakan hingga harus mundur. Mereka telah meledakkan jembatan untuk mencoba memperlambat kemajuan Rusia. Luhansk yang merupakan bagian timur laut wilayah Donbas adalah daerah yang sangat diprioritaskan, dan Rusia disebut melakukan lebih banyak serangan untuk menghancurkan pertahanan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Luhansk akan segera 100% berada di tangan mereka. Seperti di Mariupol, Rusia kemungkinan akan mencoba menggiling perlawanan dengan menggunakan serangan artileri massal sampai hanya ada sedikit pertahanan. Hanya saja banyak pihak masih percaya Rusia kekurangan jumlah pasukan yang dibutuhkan untuk membuat kemajuan signifikan di timur. Pengerahan kembali pasukan dari pertempuran di Kharkiv dan Mariupol sepertinya tidak akan membuat banyak perbedaan. Jack Wetling dari Royal United Service Institute mengatakan Rusia masih kekurangan tenaga, khususnya infanteri. Rusia telah mencoba untuk merekonstruksi dan menggabungkan beberapa unit yang sudah babak belur dan dijuluki sebagai pasukan Frankenstein. Tetapi kohesi unit dan moral unit yang lelah dan terkuras cenderung buruk. Penilaian intelijen Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini menyimpulkan bahwa komandan Rusia menghadapi tekanan untuk mencapai hasil dengan cepat. Sebagai akibatnya, kemungkinan besar akan mendistribusikan kembali pasukan tanpa persiapan yang
memadai. Rusia seperti diketahui sedang mencoba untuk mengatasi kekurangan ini. Salah satunya dengan memobilisasi cadangan yang berusia lebih dari 40 tahun dan menawarkan kontrak jangka pendek untuk mengisi jajarannya. Tetapi melatih dan membangun kembali pasukan membutuhkan waktu. Rusia juga terbukti rentan terhadap serangan Ukraina di jalur pasokannya. Tetapi kapasitas Ukraina untuk melakukan ini kemungkinan akan terbatas dengan sebagian besar pasukannya terikat dalam posisi defensif. Tidak ada yang percaya perang ini akan berakhir dengan cepat. Situasi belum menemui jalan buntu. Tetapi hasil dari perang ini tidak mungkin bergantung pada kekuatan militer saja. Watling mengatakan Rusia juga mengejar tuas ekonomi dan politik untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin di Ukraina. Meski ekonomi Rusia mendapat pukulan dari sanksi Barat, Ukraina kemungkinan akan lebih menderita. PDB Rusia diperkirakan akan menyusut 12% pada tahun depan, tetapi PDB Ukraina bisa turun 50%. Blokade Rusia di Laut Hitam menyebabkan kerusakan yang signifikan. Watling mengatakan dukungan Barat untuk Ukraina memang terbukti penting, tetapi ada pertanyaan apakah dukungan itu akan terus bertahan. Pemerintah Barat sekarang juga harus mengkhawatirkan tantangan domestik mereka sendiri termasuk kenaikan inflasi, harga gas dan minyak serta krisis biaya hidup yang sebagian besar disebabkan oleh perang. Tetapi ekonomi Rusia juga tetap dalam bahaya. Jelas negara ini tidak akan bisa mengandalkan hidupnya dari minyak saja, dan juga bukan hanya perang yang membutuhkan biaya. Saat musim dingin mendekat akan lebih sulit bagi tentara untuk bertarung. Mungkin juga terbukti lebih sulit bagi dunia untuk menghadapi badai ekonomi. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.sejataba.com dan www.flatjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.